Oke, matur nuwun salah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Amma ba'du, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kenikmatan yang sangat-sangat banyak sekali kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bersaudara, nikmat memiliki ustadz, nikmat memiliki masjid, dan seterusnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita untuk bisa menuju masjid ini. Semoga dengan hadirnya kita ke sini menambah pemberat timbangan amalan kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab atau buku yang berjudul Al-Kabair, yang membahas tentang dosa-dosa besar. Dan di pertemuan terakhir saya menjanjikan untuk membahas satu permasalahan, bahwasanya di sana ada kasus orang mengerjakan perkara-perkara yang mengeluarkan seorang dari Islam, tapi karena ketidaktahuan. Ada kasus orang mengerjakan perkara yang mengeluarkan seorang dari Islam, membatalkan keislaman seorang, tapi karena tidak tahu. Karena apa, Mas? Tidak tahu. Bagaimana menyikapi orang tersebut? Dan ini dinamakan dengan al-udhru bil jahli. Al-udhru bil jahli. Ada toleransi karena bodoh, karena tidak tahu. Dan orang dalam masalah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang bukan muslim, pada dasarnya dia bukan muslim, ya kan? Orang yang memang bukan beragama Islam, baik ia memeluk agama ataupun tidak beragama sama sekali. Orang seperti ini, walaupun dia tidak tahu kalau ada agama Islam, walaupun dia tidak tahu kalau ada Nabi seorang bernama Muhammad SAW, ia tetap dihukumi sebagai orang kafir kalau memang pada asalnya belum masuk Islam. Kemudian ia, yaitu orang ini, tidak mendapatkan hukum-hukum Islam ketika di dunia, tidak, tetapi diperlakukan sesuai hukum orang kafir. Misalkan kalau orang Nasrani yang meninggal di pemakaman Nasrani, tidak boleh dicampur dengan pemakaman Muslim, tidak boleh didoakan, tidak boleh. Karena memang sejak awal
dia belum meluk agama Islam. Ini status dia di dunia. Adapun status dia ketika di akhirat, orang-orang yang tipe seperti ini, maksudnya bagaimana? Ada seorang hidup di sebuah tempat, dia nggak pernah mendengar ada agama namanya agama Islam. Atau sampai ke telinganya Islam itu sudah rusak, kok Islam itu agamanya teroris. Oh, Islam agama yang mengajarkan peperangan. Oh, Islam adalah agama yang mengajarkan mutilasi dan seterusnya. Pokoknya sampai kepada telinga orang itu Islam itu agama yang tidak benar. Sehingga timbul dalam diri orang tersebut benci kepada agama Islam. Nah, ini bagaimana? Ini hukum di akhirat, Pak. Para ulama menjelaskan bahwa orang tipe seperti ini besok akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Diuji. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ikut, berarti dulu kalau seandainya di dunia ada yang menyuruh kepada kebenaran, dia akan ikut. Tapi kalau seandainya dia menolak, ketika itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menolak, berarti seandainya di dunia dia mendapatkan dakwah Islam pun dia akan menolaknya, ya kan? Kalau dia taat kepada Allah ketika itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ketika dia tidak taat kepada Allah, berarti memang dia jatahnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, jelas sampai sini Pak Agi? Ini yang memang dari awal bukan muslim. Kemudian yang kedua, tipe orang kedua yang dia agamanya Islam, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, dan mengakui rukun-rukun Islam yang lainnya. Akan tetapi karena ketidaktahuan orang ini mengerjakan beberapa perkara atau satu perkara yang mengeluarkan dari Islam. Apakah langsung mendapatkan stempel, oh dia keluar dari agama Islam, disebut musyrik atau disebut kafir atau bagaimana? Kalau seandainya orang ini mengerjakan perkara tersebut karena tidak tahu, karena apa Pak? Tidak tahu, maka tidak disebut sebagai musyrik ataupun kafir, tidak keluar dari agama Islam. Kenapa? Ada alasan tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami in nasina ketika kami lupa, au akhtana ataupun ketika kami salah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Allah merespon doanya kaum muslimin tadi yang barusan saya sebutkan, qad fa'altu, sudah saya lakukan. Artinya memang Allah tidak menghukum kita kalau kita kesalahan, baik karena lupa atau karena tidak tahu. Tidak, ya kan? Akan tetapi kalau seandainya sudah dijelaskan, kemudian dia masih mengerjakan perkara itu, maka dia memang keluar dari agama Islam. Baik. Ada sebuah fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau adalah seorang pakar hadis dari kota Madinah, dan beliau adalah orang yang memang mendedikasikan dirinya untuk agama, mempelajari agama Islam. Beliau mengatakan tentang masalah seperti ini. Saya bacakan fatwa beliau agar lebih jelas. Beliau mengatakan seperti ini Pak Anggi, adapun berdoa kepada penghuni kubur, minta kepada penghuni kubur, Mbah, aku ditolonglah nyok arep tes CPNS misalkan, iya kan? Atau Mbah iki putune berobat ngalor itu ora mari, mbok direwangi. Minta kepada penghuni kubur. Atau meminta pertolongan kepada mereka. Mbah iki aku arep dodolan, mbok direwangi menaris. Minta kepada penghuni kubur.
atau meminta agar mereka memenuhi kebutuhan dan menghilangkan kesusahan, maka ini adalah perbuatan syirik besar yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam karena disebut melakukan perbuatan syirik. Nah, jadi kita ketika pergi ziarah ke kuburan bukan minta kepada kuburan, tapi kita meminta kepada Allah agar merahmati mereka, agar mengampuni dosa mereka. Merekalah yang di dalam kubur membutuhkan doa kita, bukan kita butuh kepada mereka yang ada di dalam kuburan. Nah, perbuatan tersebut disebut syirik dan kufur. Akan tetapi tidak setiap orang yang melakukannya langsung disebut musyrik ataupun kafir. Sebab apabila ia melakukannya karena kebodohan, maka ia diberi uzur sampai ditegakkan hujah, dijelaskan kepadanya, dan ia benar-benar memahami. Ingat. Jika setelah itu ia tetap bersikeras, barulah dihukumi dia keluar dari agama Islam. Gandrung banget dengan kuburan, Pak. Nah, fitnah mengagungkan kuburan termasuk perkara yang samar bagi banyak orang, kata beliau, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Fitnah pengagungan kepada kuburan termasuk perkara yang samar bagi banyak orang. Khususnya mereka yang tumbuh di lingkungan yang menganggap mengagungkan kuburan dan berdoa kepada penghuninya. Saya sebutkan berdoa kepada, bukan mendoakan. Beda Pak Anggih? Artinya beda. Menganggap mengagungkan kuburan dan berdoa kepada penghuni sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang yang soleh yang ada dalam kuburan tadi. Ekspresi kita cinta kepada orang soleh yang ada dalam kuburan itu dengan apa? Oh, dengan minta kepada mereka. Bukan seperti itu harusnya. Nah, ini ada anggapan yang salah dalam masyarakat seperti ini. Terlebih apabila di tengah mereka terdapat orang-orang yang dianggap sebagai ulama yang justru memimpin praktek tersebut dengan anggapan bahwa para penghuni kubur adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita tidak boleh menjadikan orang soleh ini sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau mau beribadah kepada Allah langsung, tidak usah melalui perantara. Ya kan? Tidak boleh seperti itu. Nah ini, apalagi di tempat itu orang-orang alimnya, ustadz-ustadznya itu mengajarkan bahwasanya kalau ada apa-apa kita ke kuburan minta, nanti insya Allah akan dikabulkan. Ya. Itu ada udzur untuk mereka dan tidak dianggap mereka keluar dari Islam. Walaupun perbuatannya kalau dilihat dari kacamata Islam adalah perbuatan yang sangat salah sekali, bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Ya kan? Kita sebagai kaum muslimin itu hatinya harus benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bergantung kepada penghuni kubur. Ya kan? Baik. Ini fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ada satu fatwa lagi yang saya bacakan. Fatwa dari Syekh Abdul Razak Afifi. Beliau termasuk anggota dari Komite Fatwa Arab Saudi. Syekh Abdul Razak Afifi pernah ditanya tentang orang-orang yang berdoa kepada orang yang telah meninggal dan meyakini mereka memiliki kekuatan gaib. Gimana? Bahkan ada orang yang ketika kesusahan memanggilnya itu Syekh Fulan yang ada di negara lain. Ya, kan? Berarti dia sudah menganggap bahwasanya yang ada dalam kubur ini mengetahui perkara gaib. Padahal yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, menjawab, mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam apabila hujah telah ditegakkan kepada mereka. Wis paham dalilnya, wis paham alasannya, tapi mereka terus-menerus mengerjakannya. Mereka keluar dari agama Islam. Adapun jika hujah belum tegak, belum dijelaskan, mereka nggak tahu sama sekali hukumnya apa, maka mereka diberi toleransi, diberi uzur karena kebodohan mereka. Sebagaimana ada kisah yang masyhur di kalangan teman-teman yang ngaji tauhid itu pasti paham. Ada kisah namanya Zatu
Anwat. Kisahnya seperti apa? Dibawakan oleh seorang sahabat namanya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama kharaja ila Khaybar. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke sebuah tempat namanya Khaybar. Dalam riwayat lain ke tempat namanya Hunain. Hunain itu terjadi ketika setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, artinya banyak kaum muslimin baru di situ. Belum mapan keimanannya, belum lama belajar kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Marra bi sajaratin lil musyrikin yuqalu laha dzatu anwat. Beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pohon keramat milik orang-orang musyrik. Orang-orang menyebut itu adalah dzatu anwat, yang mempunyai anwat. Sing duwe anwat. Ini pohon keramat lah. Yu'alikuna 'alaiha aslihatahum. Karena dianggap keramat, orang-orang itu menggantungkan pedang-pedang mereka ataupun senjata lainnya di pohon itu. Tujuannya apa, Pak? Kira-kira gantung pedang? Men sakti. Ini sama abur dewe, Pak, nggih. Faqalu, ini para sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Tolong boleh buatkan untuk kami yang semisal dzatu anwat, sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Biar senjata-senjata kami itu ampuh, bisa mabur dewe, kalau kena itu bisa ya seperti film-film, Pak, nggih. Nah, keluar cahayanya, keluar asapnya, keluar naganya, macam-macam seperti itu. Agar bisa seperti itu. Kira-kira responnya Nabi SAW seperti apa? Beliau menyetujui? A. Menyetujui. B. Diam saja. C. Menolak dengan keras. Kenapa? Kenapa, Pak? C. Menolak dengan keras, ya kan? Beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhan